Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan handphone Asus X00TD ya. Asus Max Pro M1 dalam keadaan ini mati total. Kita coba pakai 5,2 volt. Tidak ada kuat arus yang terdeteksi, handphone masih segel. Kita coba bongkar ya, langsung saja kita langsung percepat untuk proses pembongkaran. Asus Max Pro M1 datang dalam posisi mati total. Kita coba pakai 5,2 volt tegangan charger, tidak ada kuat arus yang masuk. Oke, lanjut kita cek untuk bagian konektor baterai terlebih dahulu di skala kali 1 ohm. Apakah handphone ini short? Oke, ternyata aman ya, tidak short. Kita cek untuk baterainya. Apakah masih ada sisa-sisa berapa voltasenya yang tersimpan di baterai itu sendiri? Dan ternyata saya tidak menemukan beberapa atau bahkan ini nol ya. Tidak ada voltase yang terdeteksi atau tersimpan di baterainya. Ini benar-benar kosong teman-teman. Oke, lanjut kita coba suntikkan menggunakan 4,2 volt. Kita cari terlebih dahulu untuk test point VBAT. Jadi saya akan mencoba untuk menyuntik langsung di mesin atau di PCB. Ya, kuat arus 2,2 ampere. Itu seharusnya baterainya sudah ada ya. Ya, ini 2,8 volt. Sudah ada tegangan yang tersimpan. Sekarang tinggal kita lanjut untuk suntik tegangan hingga paling enggak 3,4 atau 3,5 volt. Lalu lanjut kita coba charger ya. Ya, kita coba cek 3,3 volt, kita suntik lagi. Kita tunggu lagi untuk kuat arus perlahan menurun, yang sebelumnya 2 ampere sekarang 1,3 ampere, 3,4 volt sudah masuk di baterainya. Jadi bisa dipastikan untuk baterainya sudah siap saat kita coba charger. Seharusnya handphone sudah ada indikator pengisian ya. Dan handphone hidup ternyata, ini alhamdulillah. Berarti permasalahan kali ini hanya di bagian charger ya, entah konektornya ataukah fleksibel atau bagian mesin ya, atau V chargernya sampai atau tidaknya di bagian mesin. Kita coba cek lebih lanjut. Untuk fleksibelnya aman, tidak ada indikasi bekas kena air. Untuk buzzernya juga masih aman. Itu segel merah yang terlepas itu berarti bisa dipastikan memang handphone ini bekas kena air teman-teman. Dan kita akan coba cek untuk bagian konektornya. Saya coba bersihkan bagian dalamnya terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan coba angkat ya teman-teman. Kita coba angkat dan kita pasang kembali untuk konektor Asus X00TD. Dan bisa teman-teman pastikan ternyata jalur V chargernya korosi. Jadi saya akan mencoba untuk memperbaiki jalur V chargernya, V USB nya. Oke, untuk jalurnya sudah nampak kembali ya, 1 sampai 5 itu berarti V USB, V charger, data minus, data plus, dan nomor 4 serta nomor 5 itu groundnya. Oke, dan untuk konektornya ternyata bagian V USB nya, V charger nya juga korosi. Jadi ini kalau bisa memang harus digantikan untuk konektornya, karena bisa dipastikan untuk konektornya juga sudah bermasalah. Tapi bisa kita pasang kembali bila mana dirasa konektor bagian dalam juga masih aman ya. Itu teman-teman bisa menggunakan konektornya kembali bila mana dirasa masih layak dan masih aman kesemuanya. Untuk kakinya dan jalurnya masih bisa dipastikan tidak bermasalah. Oke, sudah saya pasang kembali untuk konektornya, juga sudah saya resolder ulang untuk jalurnya. Saya pastikan sudah aman kesemuanya untuk bagian konektor. Setelah ini kita cek pakai multimeter digital skala dioda atau buzzer. Yang sebelumnya untuk V chargernya itu korosi ya, kita akan coba cek. Sudah ada hambatan dalam 0,5, data plus data minus juga sudah ada, groundingnya juga sudah ada. Kita cross check langsung menuju ke bagian dalam konektornya ya, dan semuanya juga hadir.
Jadi saya rasa untuk konektornya sudah bisa kita gunakan kembali, sudah aman. Oke mantap, untuk kuat arus sudah naik dan untuk lambang indikator pengisian juga sudah nampak. Jadi dipastikan untuk permasalahan kali ini Asus Max Pro M1 mati total karena konektornya bermasalah ya. Jadi untuk bagian V chargernya korosi. Sudah kita perbaiki, untuk kuat arus pengisian sudah normal kembali. Oke lanjut, untuk pengisian menggunakan charger normal tanpa charger power supply dan saya nyatakan aman ya ini. Kita coba hidupkan apakah handphone bisa masuk ke menu ataukah ada permasalahan lain. Oke mantap, tidak ada permasalahan. Saya rasa ini handphone mati total, sudah pulih kembali ya. Untuk pengisian juga sudah normal. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya, nantikan tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.